kami nanti akan setelah Pak Kapolres memberikan arahan, akan kami buka season itu, satu season dulu untuk 2 orang. Kalaupun misalnya nanti masih ada waktu, maka kami akan lagi buka untuk season 2 orang lagi. Jadi mohon maaf kalau nanti ada tidak bisa tertampung semua pertanyaan atau aspirasinya, nanti dicatat oleh notulen kami, disampaikan saja lewat nomor handphone atau WA nanti, atau nanti kami catat saja dulu untuk nanti kami sampaikan secara person ke nomornya Bapak Ibu sekalian. Mengingat waktu, baik itu saja yang saya kira-kira sebagai prolog pembuka. Atas perhatian, partisipasi Bapak Ibu semua, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Kapolres dan jajarannya berusaha atau berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya pendekatan, baik itu pendekatan secara langsung maupun pendekatan yang dimana di Polres itu sudah dibagi beberapa kecamatan atau beberapa polsek, bahkan mungkin ada Babin Kamtipmas yang ada di tiap-tiap kecamatan. Nah, ini wujud pendekatan kami. Jadi kami selaku Kapolres, khususnya pejabat publik yang ada di Kabupaten Wajo ini, berupaya untuk mengenal masyarakat. Sedikit Kapolres menyampaikan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, juga Jumat Curhat ini merupakan program daripada Mabes Polri untuk bagaimana sektor-sektor yang paling bawah, dalam artian polsek ini mungkin ada pospol, itu betul-betul memahami masyarakatnya seperti itu. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan kita semua, dalam artian Bapak Kapolres dan jajaran berharap penuh kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk mempunyai andil atau mempunyai peran dalam menciptakan Kamtipmas. Tentu dari kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, Jumat Curhat ini, dan berharap kegiatan ini terus berkesinambungan dilakukan. Karena kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa salah satu tujuannya adalah silaturahim. Itu untuk menjalin hubungan emosional, kedekatan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua tentu dengan adanya Jumat Curhat ini ada sharing informasi dari Polri ke masyarakat, masyarakat ke Polri. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan Jumat Curhat ini. Kemudian yang kedua, kami sendiri dari Masjid Besar Al-Manar Tempe itu, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, kami berharap sekali, apalagi pada saatnya nanti, pada saat bulan suci Ramadan, ada dari pihak kepolisian turun di masjid kami, minimal mengontrol kegiatan yang berjalan di situ, karena mengingat pertama, titik lokasi masjid kami itu pas di jalan poros, jadi di situ kemudian mengingat jamaah yang alhamdulillah banyak, sehingga kami berharap dari kepolisian turun untuk memantau
kegiatan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, apakah ini ada permintaan kami, Pak, kalau misalnya ini instansi lain yang harusnya menangani minimal menjadi fasilitas kepada Bapak. Ini dari dulu selalu kami usulkan, di depan Masjid Al-Manar Tempe itu kan sesungguhnya rawan sekali di situ, Pak, rawan sekali, apalagi buat anak-anak kita yang tiap hari itu belajar di TPA, rawan sekali, dan selalu kami usulkan itu supaya ada jalan, apalagi namanya itu yang bukan, Pak, yang jalan ya zebra cross, betul ya, di situ rawan sekali, Pak, kalau orang menyeberang, Pak. Rawan sekali kalau orang menyeberang, dan selalu kami usulkan supaya ada zebra cross ditempatkan di situ. Terkadang kalau jamaah sudah mau menyeberang, tiba-tiba ada kendaraan dari arah Jalan Haji Dino itu tidak kelihatan, jadi sangat kami butuhkan itu. Kemudian kami sendiri berharap sekali bahwa dengan secara terbuka berharap kepada Bapak Kepolisian untuk selalu bersilaturahim, khususnya di Masjid Besar Al-Manar Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nur Hamsir, warga Kelurahan Bulu Pabulu. Izinkan sebelum kami lanjut Bapak Kapolres Wajo, selama ini memang saya mau audiens langsung sama Bapak Kapolres, karena terus terang kami sudah mengundurkan diri dari kepengurusan keluarga besar putra putri Polri. Karena saya selama ini ketua, ya mohon maaf umur ini, izin Bapak Kapolres. Iya, karena saya tahu Bapak Kapolres itu kita sama-sama nak kolom. Lahir dari kencing polisi, makan gaji polisi, makan beras polisi. Itu saya tidak bisa pungkiri. Mohon maaf, ya itu. Jadi selama ini kami di Kelurahan Bulu Pabulu, kami banyak membantu Bapak Lurah, Kepala Lingkungan, masalah Kantikmas, terutama rumah kos, kontrakan. Sempat juga ada yang saya dapat jam 12 malam minuman keras. Kami langsung mengambil anggota Polsek Tempe bersama, menangkap, langsung sambil barang buktinya, serahkan sama Pak Lurah. Izin Pak Lurah, ini barangnya. Itu kami juga membantu Bapak Kapolres sebagaimana mengembalikan citra polisi di mata masyarakat. Selama ini kayaknya polisi tidak dipercaya lagi di masyarakat selama ada kasus-kasus ini. Tapi insya Allah dengan kerjasama kita, tokoh agama, pendidik, politik, dengan pemerintah, kelurahan, kecamatan, desa apa, insya Allah mudah-mudahan Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa sukses terus dan bisa pulih kembali namanya di mata masyarakat. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Imam Besar Masjid Tempe Al-Mukarramah, Bapak Ustadz Haji Zulkifli. Ya, terima kasih banyak Pak Responta. Kami akan berupaya meningkatkan untuk masukan tadi terkait dengan silaturahmi dan komunikasi, intinya seperti itu. Terus yang berikut diharapkan untuk kegiatan nanti ibadah di bulan suci Ramadan, mengingat posisi atau koordinat daripada Masjid Tempe ini ya memang seperti itu Pak, poros dia, dibutuhkan di situ personil baik itu Polsek maupun Polres. Dalam hal ini nanti kami akan berupaya melakukan rapat dulu internal kami. Di sini memang ada perannya Kasat Lantas ya untuk kegiatan itu.
Saya sampaikan semua unsur, tolong kita maksimalkan demi misi dan visi daripada khususnya secara umum negara Republik yang kita cintai ini. Ya, karena biar bagaimana Pak, ada semua kita punya ini kemana marah-marata, tapi kalau dia nak amang, dia nak jalan tuh. Ya begitu. Ya Pak Ustadz ya. Terus di sini juga Bapak Ustadz juga menyampaikan, silakan nanti kami juga ada namanya program di Binmas itu apa namanya ini, Safari Ramadan ya. Safari Ramadan, nanti juga ada namanya polisi dai begitu ya. Polisi dai Pak. Jadi nanti melalui Kasat Binmas nanti kami rapatkan lagi. Ya. 30 hari misalnya bulan Ramadan itu, tolong kami dikasih 1 hari untuk polisinya mendakwah seperti itu. Itu masuknya itu di situ Pak. Insya Allah nanti ya Pak Kasat Binmas. Dan ini kami sudah rencanakan bersama beliau Kawa Sunda untuk membagi tugas ini. Baik, jadi terkait tadi apa yang disampaikan Pak Ustaz masalah zebra cross, bulan lalu saya dengan provinsi sudah melakukan survei jalan. Jadi saya survei jalan termasuk yang di depan masjid itu ya, itu kan pengkolan ya, jalan udang ya. Kebetulan di sebelahnya itu ada yang lubang juga, jadi semakin sempit ruas jalan. Dan dari provinsi saya sudah perlihatkan, dari Dinas PU Wajuk juga saya bawa tempo hari, itu sudah saya tindak lanjuti dan saya sudah minta Dinas PU sini menyurat ke provinsi. Provinsi mungkin yang akan tindak lanjuti ke pusat karena memang status jalannya adalah jalan nasional. Dan saya juga meminta waktu itu untuk dibuatkan pita kejut. Orang bilang polisi tidur, tapi yang kayak di jalan tol itu 100 meter dari situ saya kasih pita kejut. Jadi begitu lewat, saya sudah merencanakan itu Pak Ustaz, namun keputusan nanti dari pusat. Apakah dalam bulan 3 atau bulan 4 mungkin mulai ada pekerjaan, barangkali dikerja. Dan untuk zebra cross kami juga sudah meminta dibuatkan zebra cross. Di situ juga ada puskesmas. Saya lihat mobil ambulan, kalau saya pulang malam saya takut-takut juga tuh, mobilnya di atas gitu. Kalau tiba-tiba ini mobil jalan gimana gitu. Jadi untuk itu kami sudah tindak lanjuti Pak Ustaz. Sebelumnya kami malah sudah menyurat. Insya Allah kita tunggu nanti jawaban dari pemerintah provinsi atau pusat. Dan bapak-bapak ibu-ibu pada umumnya, peran daripada organisasi atau lembaga putra putri Polri ini banyak mengambil andil. Ya banyak mengambil andil. Kenapa demikian? Mohon maaf, identitasnya itu sudah jelas Pak. Yang jelas anak-anak polisi kru. Nah itu, walaupun bapak ibunya mungkin sudah mati atau meninggal, di lingkungan tempat tinggalnya itu kemungkinan besar dikenal. Seperti beliau tadi bilang, akhirnya terbuka kartunya Pak Andi. Itu pelan-pelan masih banyak masih banyak. Itu Pak Andi ya. Jadi tadi saya juga mau komunikasi dengan ketuanya sekarang, seperti apa dia punya ini ya, intinya curhat tuh nanti ya, karena biar bagaimana yang namanya lembaga swadaya masyarakat itu kita juga butuhkan, karena itu perpanjangan pemerintah juga Pak, dengan keterbatasan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ada waktu Panci ya, kita komunikasi, karena memang kesibukan atau kepadatan ini kita tidak bisa pungkiri dengan keterbatasan yang saya sampaikan tadi dan banyaknya permasalahan yang di masyarakat. Terus tadi Pak Anci terima kasih kegiatan Pak Anci waktu beliau menjabat dan sampai saat ini membantu Pak Lurah ya, Pak Lurah dan unsur-unsur Forkopimda itu
khususnya terkait dengan rumah-rumah kos. Nah, di sini ada Pak Dan Dim yang mewakili Pak Dan Ramil juga. Nanti kita Pak Kapolsek bisa kolaborasi itu menyatu. Ya, patroli di rumah-rumah apa namanya ini, kos maupun rumah-rumah agak senar tempat hiburan itu, rumah bernyanyi itu. Ya, ini juga jadi juga jadi PRK juga. Ingin melaporkan bahwa alhamdulillah kegiatan Jumat Curhat ini, karena saya terus mendampingi Pak Kapolsek, diberikan amanah tugas dari Bapak Pimpinan Pak Camat. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang kita respon terkait aduan masyarakat. Saya juga mewakili masyarakat Kecamatan Tempe berterima kasih kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres dan Polsek, atas perhatian dan kerjasamanya sehingga kondisi wilayah Kecamatan Tempe ini kondusif, aman, terkendali. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan bulan puasa, bulan suci Ramadan, kami dari pemerintah kecamatan sudah menginstruksikan kepada seluruh kelurahan agar mendata rumah kos dan rumah bernyanyi paling lambat minggu pertama bulan Maret. Kami juga mau melaporkan bahwa kami juga sudah menindaklanjuti dan memberikan surat kepada Satpol PP untuk ditemani nantinya kegiatan cipta kondisi bersama Kapolsek beserta Koramil dan Ramil. Tapi kami masih menunggu beberapa kelurahan yang belum menyetorkan data rumah kos dan rumah bernyanyi beserta nomor HP pemilik kos dan pemilik rumah bernyanyi. Sedikit saran juga dan masukan ini dari kami pemerintah kecamatan. Sebelum memasuki bulan puasa, mungkin kegiatan Jumat Curhat minggu lalu sebaiknya kalau bisa ini, dan kita undang semua perwakilan komunitas roda 2 dan roda 4, karena ada beberapa masukan-masukan dari warga. Ini biasa ada pesta miras juga di depan gabungan dinas keuangan yang sekarang Lapang Merdeka, biasa juga di depan Rutan Lama, tapi mungkin bisa berjenjang, atau karena biasa malam Kamis, malam Minggu di situ menurut laporan, dan malam kopdar. Iya. Yang Pasar Mini alhamdulillah minggu lalu sudah turun kemarin. Alhamdulillah Polsek Tempe sudah beserta Lurah Sengkang. Kami hanya usulkan dari pihak sekolah, sesekali dari pihak kepolisian, minimal dari Pak Kapolsek untuk masuk ke sekolah memberikan pengertian kepada anak kami tentang apa dan bagaimana hukum itu, terutama yang pengendara ini Pak. Terus terang kami di sekolah tidak bisa melarang mereka, ia casi lalu mundur. Iya, dan sudah 2 motor yang hilang di situ Pak. Helm sudah tidak terhitung. Jadi ini yang kami mohon, sesekali masuk. Pernah kita waktu Pak Kapolsek yang alumni SMP 2, Pak siapa ini? Pak Rahman itu sering masuk, kita kasih waktu pada upacara untuk memberikan bimbingan melalui pembinaan upacara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kami di sana kurang lebih hampir 700 siswa yang rawan pada saat anak-anak pulang di bawah ini Pak. Jadi SMP 2 sering terjadi kecelakaan,
baku senggol apa dan lain-lain. Barangkali ini kami mohon bagaimana dari pihak Polsek yang dekat dan Polres kita sama-sama pikirkan tentang keamanannya anak-anak kita pada saat pulang sekolah. Itu jam antara sekarang ini jam 13 anak-anak pulang sesudah sholat duhur berjamaah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, kami dari guru ini bersentuhan langsung dengan anak-anak. Kadang kami terpaksa menyentuh dengan mencubit apa. Jadi siapa tahu esok lusa ada. Iya betul ini Pak. Iya. Kami pernah sering didatangi Pak. Sering didatangi di sekolah. Orang tuanya keberatan. Untung ada Pak Andi mana Pak Andi? Yang anggota di Polsek ini. Itu yang ya Pak Andi Nasrullah, itu yang menjadi penengah antara kami guru dengan masyarakat yang masuk marah-marah waktu itu. Itu alhamdulillah ada beliau waktu itu yang menengahi kami. Keberatan anaknya disentuh oleh guru. Jadi kami mohon Pak Kapolres angka amanah, hari itu bicara Portugis. Kaman atau matua keberatan melapor, jangan kasihan kami guru langsung ditangkap Pak. Apalagi langsung dibawa masuk di sen. Di mediasi dulu. Ya, kami di sekolah Pak sering. Bahkan ada teman dulu yang pernah ikut di sel Pak, di lembaga pemasyarakatan. Teman guru kami. Kalau saya ke sana aduh enggak bisa tahan air mata. Lo IPDC-nya ya itulah mungkin hilap juga apa bagaimana. Jadi itu 3 Pak, semoga ini bisa kita pertimbangkan bersama dan kita laksanakan bersama. Baiknya bagaimana yang harus kita lakukan. Untuk Bapak Kapolsek tolong dijadwalkan sesegera mungkin sebelum bulan Ramadan kita jadi irup dan juga nanti situ memberikan arahan atau petua-petua kepada anak-anak kita khususnya terkait yang perilaku. Secara umumnya ini memang dilema bagi pendidik. Tadi Pak Mansur menyampaikan, tapi Pak Kapolres ya nakung kala pora Pak Kapolres aja kasih langsung ditikel, langsung diproses. Kutanya dulu mediasi. Nah perlu kita pahami sekarang juga di kepolisian ini sudah dikeluarkan peraturan Kapolri Pak terkait menyelesaikan masalah secara musyawarah. Bahasa jadi pontona restorasi justice system itu. Kalau saya pribadi memang selama kurang lebih 5 bulan saya belum sempat sampai ke sekolahnya Bapak, tapi baru-baru saya merasa tersinggung. Saya telepon anak buah saya bilang, kok enggak pernah ke SMP 2? Bilang pernah tahun lalu, tapi untuk tahun ini belum. Karena memang baru Pak ya, baru berjalan bulan kedua. Saya sampai pesantren yang ujung Pak, ujungnya Tempe ini saya pernah datangi. Ada memang program saya dari Satuan Bimas. Ke bawah Babin Katimas saya harusnya, tetapi mohon maaf 16 kelurahan di Tempe ini cuma 4 babin. Coba berapa sekolah yang mereka harus datangi, tidak memungkinkan Pak ya. Tapi insya Allah saya akan sampai ke sekolahnya Bapak. Dan paling tidak bulan depan ada kegiatan operasi saya, akan sampai saya ke sekolahnya Bapak SMP 2. Kalau SMA, STM, sekolah kejuruan ada berapa yang pernah saya sampaikan itu Pak ya. Itu kegiatan kepolisian dan tanpa diminta sebenarnya. Itu tugas kami menyampaikan himbauan, penyuluhan semua bentuk termasuk pelanggaran lalu lintas, pidana, masalah penyalahgunaan narkoba, itu kewajiban saya Pak untuk menyampaikan. Makanya terima kasih banyak. Ada saya lihat beberapa yang belum sempat diberi kesempatan untuk bertanya tadi Maraja waktu. Nanti kalau memang ada Pak Jufri silahkan langsung ke sana dicatat anunya, dikasih nomor teleponnya Pak, nomor WA-nya nanti kontak personnya Pak Kapolres. Nanti dijawab secara personal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan semua telah membuang-buang waktu untuk Bapak Ibu. Tafadhol jengkat dampak kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bagi manusia biasa, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.